Saya turut prihatin dengan keadaan yang dialami pasien maupun keluarga pasien yang menanyakan ini. Hemodialisis adalah prosedur medis yang dilakukan untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal atau sudah sangat tidak berfungsi. Proses ini membantu membersihkan darah dari limbah, racun, dan cairan berlebih menggunakan mesin dialisis. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pasien yang paling awal adalah akses vaskular. Pasien memerlukan akses khusus untuk hemodialisis atau cuci darah. Akses ini dibagi menjadi dua, akses permanen dan akses sementara. Akses permanen dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, arteriovenous fistula atau AVF, atau yang lebih dikenal dengan nama Simino. Dan arteriovenous graft atau AVG ya. Sedangkan akses sementara adalah kateter hemodialisis atau yang biasa disebut CDL, kateter double lumen. Nah, CDL ini biasanya dipasang selama 3 bulan atau 1 tahun saja. Simino adalah sambungan antara arteri dan vena yang dibuat melalui prosedur operasi. Simino biasanya dipasang di lengan dan membutuhkan waktu beberapa minggu hingga bulan sebelum bisa digunakan. Simino adalah pilihan terbaik karena lebih tahan lama dan memiliki risiko infeksi yang lebih rendah dibandingkan akses lain. Sedangkan AV graft adalah tabung sintetis yang menghubungkan arteri dan vena yang juga bisa digunakan untuk dialisis. Jika pembuluh darah pasien tidak cukup kuat untuk membuat fistula atau membuat simino, dokter akan memilih atau merekomendasikan graft ini. Kemudian kateter atau CDL adalah tabung plastik yang dimasukkan ke pembuluh darah besar, biasanya di leher, dada, atau di selangkangan. CDL biasanya digunakan untuk sementara waktu, terutama jika hemodialisis atau cuci darah harus dimulai segera. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah asupan nutrisi. Yang pertama, batasi asupan cairan. Cairan berlebih dapat menyebabkan pembengkakan, kenaikan tekanan darah, dan gangguan yang lain. Pasien harus mendiskusikan batas cairan hariannya dengan ahli gizi atau dengan dokter ahli ginjal di unit hemodialisisnya. Yang kedua, kendalikan asupan fosfor, kalium, dan natrium. Hindari makan makanan seperti keju dan kacang-kacangan. Keduanya ini tinggi fosfor. Kemudian hindari atau kurangi makan pisang, kentang, dan tomat. Karena ini buah-buahan ini tinggi kalium. Termasuk durian juga. Itu tinggi kalium. Kemudian jangan makan banyak garam atau kurangi atau batasi asupan garam untuk membatasi natrium ya. Yang ketiga, cukupi protein. Konsumsi sumber protein berkualitas seperti ikan, ayam, atau telur sesuai anjuran ahli gizi. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah rutinitas hemodialisis atau cuci darah itu sendiri. Pertama, hadirlah tepat waktu. Penting untuk selalu hadir sesuai jadwal untuk mencegah penumpukan racun dalam tubuh. Yang kedua, perhatikan gejala. Laporkan setiap keluhan seperti pusing, kram, atau mual saat atau setelah dialisis kepada tim medis. Waktu yang dibutuhkan dalam satu sesi hemodialisis atau cuci darah itu biasanya 3-4 jam, 2-3 kali seminggu. Jangan ragu untuk melaporkan bila merasakan gejala-gejala atau keluhan saat atau setelah dialisis kepada petugas ya. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah perawatan akses vaskular. Jaga area akses tetap bersih dan hindari menekannya. Lalu pantau tanda infeksi. Segera laporkan jika ada kemerahan, bengkak, nyeri, atau demam. Ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah gaya hidup sehat. Lakukan olahraga ringan biasanya sesuai kemampuan untuk menjaga kebugaran. Ya. Timbang berat badan setiap hari untuk memantau retensi cairan. Dan yang terakhir adalah dukungan emosional. Diskusikan perasaan Anda ya dengan keluarga, teman, atau kelompok dukungan pasien atau sama pasien biasanya. Biasanya nih kalau pasien-pasien hemodialisis ini ada grupnya.
Ada grup WhatsApp biasanya. Kalau misalnya di unit hemodialisis rumah sakit apa gitu, itu ada grup WhatsApp pasien. Nah, itu bisa bertukar informasi di situ. Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional jika memang diperlukan ya. Sebagian pasien tuh akhirnya memang memerlukan bantuan psikolog. Kalau Anda Muslim, lakukan penguatan mental dan spiritual dengan banyak berzikir dan perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja jawabannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.